Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guspel Rifki, NIM 20233037. Program studi D3 Manajemen Pajak, mata kuliah Komunikasi Perpajakan. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas resum minggu kedua. Baiklah, saya akan presentasi tentang materi minggu kedua. Proses komunikasi perpajakan. Proses komunikasi merupakan setiap langkah mulai dari saat penciptaan pesan sampai pesan tersebut dipahami oleh komunikan sehingga komunikan mampu memberikan responnya. Sedangkan pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baiklah, ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, Robert Kreitner. Menurut Robert Kreitner, proses komunikasi adalah rantai yang terdiri dari tautan yang dapat diidentifikasi. Rantai mencakup pengirim, pengodian, pesan, penerima, umpan dan umpan balik. Yang kedua, proses komunikasi menurut SK Kapur. Proses komunikasi adalah metode yang digunakan pengirim untuk mentransfer informasi dan pemahaman kepada penerima. Yang ketiga, proses komunikasi menurut Kennedy dan Sumanagara. Proses komunikasi adalah sebuah proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih dengan cara mengirimkan simbol kepada orang lain, lebih seperti bahasa, grafik, angka, line, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Atep Aditya Barata, proses komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan yang efektif yang terjadi antara dua orang atau lebih, sehingga pesan disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Poin utama dalam komunikasi adalah setidaknya terdiri dari dua pihak, sebagai pengirim dan audiens. Proses komunikasi adalah yang paling penting agar suatu komunikasi berhasil. Adapun 8 tahapan proses komunikasi, yaitu 1. Pengembangan ide. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah pengirim mengembangkan atau membuat konsep ide, gagasan atau informasi yang akan dikirim. Ide atau informasi tentunya harus mempunyai motif yang mendasari pengirim untuk melakukan proses komunikasi. Tahap ini juga dikenal sebagai tahap perencanaan, karena pada tahap ini pengirim merencanakan materi komunikasi. Yang kedua, pengkodian atau penyandian. Pengkodian atau penyandian berarti mengubah atau menerjemahkan ide menjadi bentuk yang dapat dipahami sehingga dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Yang ketiga, pengembangan pesan. Setelah penyandian, pengirim mengembangkan pesan yang dapat dikirim ke penerima. Pesannya bisa dalam bentuk lisan, tertulis, simbolis, atau non-verbal. Misalnya ketika orang berbicara, ucapan adalah pesannya. Ketika orang menulis surat, kata-kata dan kalimat adalah pesannya. Ketika orang menangis, tangisan adalah pesannya. Kemudian yang keempat, pemilihan media. Pengirim memilih media komunikasi yang akan digunakan di mana dia akan menyampaikan pesannya kepada penerima. Pemilihan media harus dilakukan dengan tepat agar pesannya efektif ditafsirkan dengan benar oleh penerima. Pilihan media tergantung pada hubungan interpersonal antara pengirim dan penerima dan juga pada urgensi.
pada yang pesan dikirim. Beberapa media komunikasi yang umum digunakan adalah lisan, tertulis, isyarat, gerakan, iklan, surat kabar, majalah, email, SMS, radio, dan televisi. Kemudian yang kelima, yang keenam, penerimaan pesan. Tahap ini hanya melibatkan penerimaan pesan oleh penerima dalam bentuk mendengar, melihat, merasakan, dan sebagainya. Sejauh mana penerima menerjemahkan pesan tergantung pada pengetahuannya tentang pokok permasalahan, pengalaman, kepercayaan, dan hubungan dengan pengirim. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, penerjemahan dan pemahaman pesan atau decoding. Decoding adalah interpretasi penerima terhadap pesan yang dikirim. Penerima menerjemahkan pesan, mencoba menganalisis dan memahaminya dengan cara sebaik mungkin. Komunikasi yang efektif terjadi hanya jika penerima mempunyai pemahaman pesan dengan cara yang persis sama seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, umpan balik atau feedback. Pengertian umpan balik adalah respon atau komentar tentang pesan yang telah dikirimkan. Umpan balik memastikan penerima telah menerima pesan dan menafsirkannya dengan benar seperti yang dimaksudkan oleh pengirim. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi karena kemungkinan pengirim untuk mengetahui kemanjuran pesannya dapat berupa verbal atau non-verbal. Kemudian ada beberapa hal saat berkomunikasi efektif di konseling massal wajib pajak. 1. Mengenali budaya wajib pajak. Contoh atau misal, kantor saya KPP Pratama Maros diketahui berada di Sulawesi Selatan, yang sebagian besar warganya adalah suku Bugis. Ini selalu mengedepankan adat. Agar para wajib pajak lebih memahami ada yang akan kami sampaikan, kami sering menghadirkan informasi setidaknya satu orang adalah orang Bugis sehingga saat wajib pajak pun bertanya, alur komunikasinya lebih mudah berjalan. Yang kedua, sisi kesopanan dan kesantunan. Misalnya, setelah mengenal budaya Bugis lebih jauh, kami selalu mengedepankan sopan santun khususnya di daerah Bugis. Karena tiap daerah memiliki sopan santun yang berbeda pula, maka kita harus tahu bagaimana bersikap tiap daerah. Apalagi daerah kami daerah yang begitu beradat. Kemudian yang ketiga, harapan wajib pajak. Wajib pajak yang hadir tentunya sering mengharapkan hal-hal yang berbeda. Ada yang hanya ingin tahu, ada yang sebenarnya sudah tahu tapi ingin memastikan agar anggapannya tak salah. Ada juga wajib pajak yang datang karena tidak percaya pada fiskus, jadinya ingin mengetahui fiskus lain. Yang keempat atau yang terakhir, selain memperhatikan harapan wajib pajak sebagai fiskus yang mengadakan acara, sebaiknya tidak lupa tujuan atau harapan fiskus mengadakan acara, yaitu mengajak wajib pajak agar mau dengan keinginan sendiri membayar dan melaporkan pajaknya masing-masing. Kemudian yang nomor 4 ini, di atas sebaliknya diperhatikan dalam komunikasi efektif dengan wajib pajak, baik itu acara formal ataupun non formal, yaitu saat tak sengaja bertemu wajib pajak di luar kantor. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas segala kesalahan saya mohon maaf. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.